Halo jiwa-jiwa yang dimuliakan Tuhan, jumpa lagi dengan saya Bu Suas, DMC. Salam ceria, penuh dengan cinta. I love you. Sahabat dimanapun berada, biarlah senantiasa diberkati dengan hubungan yang baik, kesehatan yang baik, kemakmuran yang berlimpah, serta kesadaran-kesadaran yang terus meningkat. Sahabat masih melanjutkan terkait dengan pikiran, di mana sebagian besar dari kualitas hidup kita dicipta oleh pikiran itu sendiri. Tanpa kita sadari, pikiran ini kalau kita tidak kendalikan, dia akan muncul dan terus bergerak tanpa bisa kita hentikan, karena yang paling susah atau sulit kita kontrol atau kendalikan adalah pikiran itu sendiri. Semakin kita terbiasa dengan pola pikir yang muncul, terus muncul, pikiran yang menilai, begitu kita melihat sesuatu, pikiran kita sudah menilai, dan tidak hanya muncul satu pikiran saja, tetapi seringkali pikiran itu terus ngelantur sampai menimbulkan reaksi di dalam hati kita. Karena pikiran yang bergerak, hasilnya itu berada di hati kita. Hati kita ini merupakan tempat buah dari apa yang kita pikirkan. Selama ini kita tidak pernah menyadari hal tersebut, sehingga kita banyak sekali dipengaruhi oleh rasa-rasa yang muncul di dalam diri kita. Itu semua diciptakan oleh pikiran itu sendiri. Dulu saya di awal menikah atau berumah tangga, saya bergabung dalam satu keluarga besar yang akhirnya lama-kelamaan dalam interaksi di dalam rumah tangga, pikiran saya sudah mulai ada reaksi, ada penilaian. Ini kok begini, ini kok tidak sesuai, ini kok begitu. Terus saja saya biarkan pikiran saya seperti itu, yang ujung-ujungnya mempengaruhi karakter saya. Yang tadinya ceria, bisa tertawa, bisa diajak bersenda gurau, lama-kelamaan saya sulit untuk berinteraksi, bisa tertawa dengan bebas atau lega, terus bisa bersenda gurau. Itu semakin lama, semakin tidak bisa saya lakukan, karena batin saya, hati saya sudah dipenuhi oleh buah dari pikiran saya, yang pada akhirnya membuat saya menjadi depresi akan penolakan yang diciptakan oleh pikiran, ya marah yang diciptakan pula oleh pikiran, apalagi emosi yang kadangkala tanpa kita sadari, kalau kita terus biarkan, inilah yang paling mempengaruhi karakter kita. Yang tadinya saya bisa gembira, bisa bersenda gurau, ya aman-aman saja, tapi lama-kelamaan saya menjadi pemarah, saya menjadi cepat tersinggung, yang banyak lagi hal negatif lainnya, sehingga saya tidak lagi bisa merasa damai, apalagi bahagia, karena kualitas bahagia itu merupakan yang paling tinggi di dalam diri, atau kualitas terbaik yang paling tinggi di dalam diri yang harusnya kita kuatkan, sehingga hidup kita itu menjadi lebih baik. Apapun yang kita pikirkan, misalkan kita jualan, ya jualan kita menjadi laris, menjadi rame. Tapi ketika kita dipenuhi dengan rasa benci, rasa marah, terus penolakan,
apalagi sudah merasa paling benar atau orang lain yang salah, itu akan meradiasi terus sehingga ditangkap oleh semesta. Inilah yang mempengaruhi akhirnya ya jualan kita menjadi sepi, menjadi tidak lagi dilirik oleh konsumen, karena energi-energi yang meradiasi yang negatif inilah yang mempengaruhi dan kembali kepada diri kita. Setelah saya mengalami depresi, akhirnya saya merenung dalam sakit itu. Saya mengalami sakit mental selama kurang lebih 3 bulan. Yang tadinya saya punya berat badan 60 menjadi 49 dan saya sangat kurus, dan organ paru-paru saya keduanya sudah menurun, kedua organ ginjal saya juga fungsinya menurun, dan sampai saat ini pun saya masih mengalami sedikit di jantung karena ketika itu jantung saya melemah. Jadi sahabat bisa kebayangkan bagaimana kondisi saya ketika itu. Dan akhirnya saya bangkit dari proses tersebut. Saya mulai menemukan dan menyadari ada yang salah di dalam diri saya. Akhirnya saya menemukan tempat untuk saya melakukan introspeksi diri, mengenal diri lebih dalam, sehingga saya tahu bahwa yang mencipta hidup saya dari awal pernikahan hingga saya mengalami sakit tersebut adalah pikiran saya sendiri. Dan ketika kondisi seperti itu yang sudah dipenuhi oleh pikiran negatif, kita tidak bisa untuk melihat yang positif, merasakan yang positif, dan berinteraksi dengan sehat atau positif, itu sudah sulit, sudah tidak bisa saya lakukan. Ya, jadi pengalaman yang saya sudah alami dan sudah saya lewati, itulah yang akhirnya bisa saya bagikan ke sahabat, sehingga pada bagian pikiran ini akan ada banyak yang nantinya akan saya paparkan, tidak hanya cukup di satu session aja. Jadi ini akan bersambung sampai bagaimana saya bisa bangkit dari keterpurukan mental yang dicipta oleh pikiran saya sendiri. Dan sesungguhnya orang lain itu hanya sebagai peran, dan terkait dengan peran ini nanti ada bahasannya tersendiri terkait dengan hukum tabur tuai yang juga diciptakan oleh pikiran. Ya sahabat, jangan berhenti untuk menjadi lebih baik. Yang penting berniat dulu, lakukan, dan jangan menggantungkan diri pada hasil, karena semua dalam proses tidak bisa instan, tidak bisa begitu saja langsung terselesaikan. Dan seperti saya membutuhkan berapa tahun untuk menyelesaikan diri, mengenal diri yang benar-benar saya tahu kualitas dan siapa diri saya yang sesungguhnya. Oke, terima kasih. Biarlah ini dapat membantu sahabat bagi yang merasa mendapat manfaat. Mohon dibantu like, komen, dan subscribe sehingga saya lebih semangat lagi untuk berbagi pengalaman, dan biarlah pengalaman saya ini menjadi guru bagi sahabat-sahabat yang mendengarkan. Terima kasih. Salam ceria, penuh dengan cinta. I love you.